Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam majelis taklim. Mari kita lafazkan bersama kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Mengawali kajian kita pagi ini, mari kita buka kajian ini dengan baca tasbih dan doa menuntut ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berlanjut pada kajian kesempatan ini akan dibawa oleh Ustaz Suprayitno SPDI. Beliau merupakan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kebawahan. InsyaAllah tema kajian pagi ini adalah gerakan jamaah dakwah jamaah. Kepada beliau kami haturkan secukupnya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat ketua pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah Arjo yang berbahagia, dan yang kami hormati dan kami saat ini para sesepuh ini sepuh Muhammadiyah Kota Arjo ingkang tansah kawula sami ugi sedaya rawuh ingkang sampun hadir wonten menika majelis ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun sedaya saling menjualkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten larangan yang menika kita saged manapa kesalahan wonten kompleks Masjid Darussalam menika kanthi sehat boten wonten alas salat napa ingkang saged langkung-langkung Gusti Allah tasih paring dhumateng kita nikmat Islam ugi iman, sehingga insyaallah ingkang tidak mriki niku enteng. Ngaten nggih. Boten enten dipaksa ya tidak mriki. Boten. Nah, yo enteng anggenipun jangan mriki amargi tesih wonten iman, wonten manah kita sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah tansah janji iman kita menika dumugi akhir hayatipun, sehingga kita mangke dipun akhiri kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi aturaken wonten rasanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, ugi sedaya ingkang derek nasunipun. Jamaah rahimahumullah. Ini lepas sesuatu pembukaan awal. Salah saya pun sesuai dengan siapa.
untuk juga untuk karena memang di keluarga berbicara dengan promoil dan itu baik, pasti di keluarga itu tidak pernah ada percekcokan. Ini pengen bercekcok ke keluarga di khusus promoil bawah. Ya, saya yakin insya Allah jemaah yang hadir hari ini yakin diniatkan karena Allah. Jemaah rahimahullah, Allah berfirman di dalam ayat yang mungkin sudah sangat kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu salah satu barangkali hal yang nanti akan kita bahas dalam tema yang diberikan saat ini. Tadi sudah dibacakan oleh MC Bapak Sukamto. Ini kali sekalian memperkenalkan saking SD Muhammadiyah Prajo. Walaupun dikenal ini belum sudah kenal ini. Harusnya dari kami apa tadi? Masalahnya saya tinggal. Dengan berdaftar sakit untuk selasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya sudah sempat khawatir di jalan WA Pak Maul kok telah diampuni karena dari benar sampai sini harus melalui 11 lampu merah. Terus lampu merahnya itu kok nasibnya kok sampai merah terus saking mulai marron begitu ada merah itu. Nah, kalau kadang-kadang munculnya di motor itu merah terus hijau. Ini mau mobilnya tulisannya SD Muhammadiyah Prajo kita udah sampai hijau, merah tetap merah. Karena apa? Menjaga marwah. Mobil SD Muhammadiyah Prajo ada lampu merah. Nah, itu ternyata dengan label itu bisa menuntun kita kepada kebaikan. Insya Allah kita pun juga dituntun dengan label Islam. Dewi beragama Islam dengan atribut Islam kok mau bermaksiat? Ya tentu itu akan dihindarkan karena kita sadar bahwa apa yang harus dilakukan umat Islam atau jamaah Islam tentu adalah kebaikan dan kemaslahatan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saya belum masuk ke materi karena materinya teoritis banget. Materinya itu gerakan jamaah, dakwah jamaah. Itu materi yang pancen pun nonton batasan itu. Nah, dipisah-pisah jamaah, gerakan jamaah, atau dakwah itu sebenarnya kalau itu disambung itu materinya agak teoritis. Baik, menyinggung Ramadan dulu Bapak Ibu sekalian jamaah. Hari ini berapa nih? 12 ya. Alhamdulillah. Hari yang kita tunggu kemarin selama 1 tahun kita memohon kepada Allah berdoa mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan di tahun berikutnya. Kala itu di tahun 1444 Hijriah Allah kabulkan. Kita hari ini menjalani di Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah enteng boten raos. Gitu. Yakin, hari ini sudah 12 hari gak terasa. Yang kadang-kadang dewi kadang-kadang di sosok di dalam semari, yang poso lewat begitu saja berlaku. Padahal harapan kita adalah dengan berpuasa itu membawa perubahan. Rata-rata ini tak salah kita menjalani puasa pun di atas 30 kali. Lalu Ramadan profet akan pulau, lalu Ramadan 46, 6 tahun dari poso, dari kelas tunggal SD mulai poso, nunggu sedikit profet akan pulau. Nah, dengan mungkin boleh sebagian pelaku. Nah, pertanyaan kita adalah
perubahan yang timbul di dalam diri kita dengan sekian kali berpuasa itu. Nek sami-sami kok terus mawon isi budal gitu kan pas kok gitu. Maka puasanya tidak jadi lama langsung takut, karena harapan kita puasa itu akan merubah kita, akan mengajak kepada kita, mengantarkan kepada kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau masalah ringannya berpuasa yakin, saya yakin. Kenapa orang yang sampun katakanlah imannya kuat kemudian sampun sepuh itu puasanya mudah? Ya yang pertama karena memang Ramadan ini musuhnya berpuasa. Gitu. Seluruh kota Arjo bahasanya saya berpuasa, kali saya puasa, saya puasa. Nah, maka kemudian menjadi ringan karena lingkungan mendukung. Tombol-tombolnya guys habis puasa, mansane sahur guys sahur, bahkan kadang kayak pulau jam setengah turun 20 botol pentokan keliling digugah. Maka itu pulau kadang-kadang selesai kondisi, pulau yang udah anggur itu jam sekawan, karena mengakhirkan makan sahur. Lagunya sih ngantuk. Dan itu. Jadi kita dikondisikan di dalam suasana Ramadan yang memang sudah tertata rapi, ya, ada aturannya di lingkungan mendukung. Itu akan menjadi kemudahan bagi kita. Coba, kali sedang pengen better betul. Better tak? Awal puding. Nah, buat sedang pengen berupa sedang pengen itu malah kosong semua. Ramadan sih wajib malah mulai ringan. Insya Allah kelihatan. Terus niku kita syukuri. Kita yakin kenapa ringan? Karena kita ada iman di dalam hati kita sehingga kita menikmati dengan apa yang Allah syukurkan kepada kita, salah satunya dengan Ramadan ini. Ya. Menikmati adanya Ramadan ini sehingga kita pun nyaman. Bahkan sampai-sampai nggak terasa. Ini pun mek 15 juta, pun mek pertengahan ternyata bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan hidayah Allah ini jangan dilewatkan begitu saja. Nah, maka mari kita berintrospeksi diri, mari kita mengevaluasi diri. 12 hari yang terlewat ini mudah-mudahan membawa keberkahan dan kebaikan kita, dan sisanya nanti ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita fit dunia atau akhirat. Ya, karena jatah waktu kita tidak tahu mau sampai kapan. Baik, para jemaah sekalian yang berbahagia, sebetulnya sudah agak lengkap nih, jobnya sudah hampir penuh. Yang biasa saya ngasih dereng. Ini shop ikut model shop perempuan. Sing diisi ring-ring. Nah shop laki-laki kan saya diisi kedai ngajen dia. Yang memang menariknya begitulah. Ya. Tapi bukan apa-apa, mungkin kami sound system, foto WG, buat montir. Dan yang paling pokok adalah bagaimana esensi kita dalam mengikuti kajian ini, insyaallah. Kalau kita berbicara tentang gerakan jamaah dan dakwah jamaah, itu memang sudah spesifik. Judulnya GJDJ, nyambung terutama GJJ. Orang ini belum GJJ, orang dalam gangguan jiwa, ya. Nah ini GJDJ. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Ini adalah suatu usaha di dalam persyarikatan Muhammadiyah melalui anggotanya yang tersebar di seluruh tanah air untuk secara serempak, sistematis, teratur dan terencana. Ini belum teoritis, ini mau baca definisinya, makanya kalau jelaskan plan itu pakai plan itu. Kecuali kalau ini kalimatnya dipotong-potong. Ya, karena
terbranding dengan GJDC itu memang di Muhammadiyah. Usaha yang tidak dilakukan hanya perorangan, tidak, karena memang kebutuhan dakwah ini itu butuh pengikut, butuh umat, dan butuh sistem. Nah, kita mau menyebarkan kebaikan, itu kalau tidak tersistem kalah dengan kejahatan yang tersistem. Nah, maka disitulah Muhammadiyah uniknya. Ya, maka disitu membuat gerakan jamaah, dakwah jamaah, tentu adalah untuk meningkatkan keaktifan membina lingkungan ke arah kehidupan yang sejahtera, baik lahir maupun batin. Nah, konsep ini sebetulnya sudah lama, ya sejak mulai mengemuka, yaitu mulai Muktamar Muhammadiyah yang ke-37 di Yogyakarta tahun 1968. Mungkin pemikirnya yang ini, ya, pulau dari lain, pulau dari lain 78, tapi ini pulau dari lain pun dipikirkan konsep dakwahnya Muhammadiyah dengan gerakan jamaah dan jamaah. Kemudian disempurnakan pada Muktamar 38 di Makassar tahun 1971 dan akhirnya diputuskan pada Muktamar 39 di Padang tahun 1974. Muhammadiyah itu sebagai program digodong betul-betul, tidak kemudian usul langsung digodong dulu. Apa nilai-nilainya, apa tujuannya, apa manfaatnya, dikaji. Dasarnya apa, ya, dicari yang terbaik. Nah, baru dari tahun 68 baru tahun 74 ini kemudian diputuskan tentang gerakan jamaah dan dakwah jamaah ini. Maka tentu yang menjadi objeknya adalah jamaah. Di dalam penjelasannya jelas, objek dakwah adalah sekelompok orang atau keluarga yang tempat tinggalnya saling berdekatan atau saling terjalin dalam suatu wadah bersama tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan juga status sosial. Ini definisi pun secara yang sudah tercantum di dalam Muhammadiyah. Jadi berharap ketika ada komunitas tertentu di dalam lingkungan tertentu, ada sekelompok masyarakat, maka diarahkan untuk mencapai dari kemaslahatan dari terbinanya lingkungan yang baik, sehingga diatur secara sistematis, secara serempak, dan juga diatur serta terencana. Semua diproyeksikan untuk dakwah dan juga jamaah, dibentuk kelompok ngajinya, dibentuk anak-anaknya dibina sehingga nanti akan membentuk kader ke depan. Maka kemudian sampai sekarang alhamdulillah ya sudah berkembang yang begitu luar biasa dakwah Muhammadiyah. Mungkin dulu Muhammadiyah dianggap aneh, sampai saat ini sosok dia dianggap aneh. Jangankan ini tahun 68, tahun 70-an, saya tahun 2002 itu di Masjid Darussalam, benar itu yang depan BRI pinggir jalan. Saya belum berani ada menggunakan toa atas. Saya ada baru berani pakai speaker dalam. Kenapa? Karena bahasanya yang disuruh itu aneh-aneh ini.
yang jelas itu ada ketuanya. Ya, bila mana kita berkumpul satu atau dua di antara kita, maka salah satu jadikanlah pemimpinnya gitu. Maka contoh dari Nabi itu, sholat itu ya tentu harus lebih dari satu orang, ya satu harus jadi imam. Orang itu saat ini ya orang termawar, orang itu jadi pinggir jalan, jadi ngetos banget. Kalau kadang-kadang harus sholat maghrib, duduk dulu sambil mungkin baca-baca Al-Quran, tiba-tiba datang jamaah. Masuk, Allahu Akbar. Datang mulai, ini sebelah Allahu Akbar. Datang mulai sini tidak sebelah itu sendiri-sendiri loh, dan itu masih berjalan sampai sekarang. Kudunya semua seripun. Ya jadi makmum yang jalan berikutnya. Orang sing aneh kowe. Iki kok ada dereng komat teko-teko datang jamaah sendiri. Iki sing repot. Malah disiki jamaah utama. Nah ini kan pelanggaran. Itu sering terjadi. Kadang-kadang itu saya datang lebih banyak karena mungkin kelompok sabis kelompok itu datang tiba-tiba ini dari komat kemudian saya kira 3 menit malah sana jamaah sendiri di belakang. Waduh, iya. Nah, inilah hal-hal seperti ini barangkali juga perlu kita luruskan. Jadi ketika kita mengibaratkan bahwa jamaah itu adalah sekumpulan orang, maka kalau kita berbicara falsafah dari jamaah itu bagikan lidi. Nek lidi itu setunggal, nyapu boten saged. Tetapi ketika sudah dikumpulkan satarena, maka kemudian bisa digunakan untuk menyapu, membersihkan dengan bersih dan kuat. Maka sama konsep di dalam berjamaah ini ketika kemudian mengumpul jadi satu, kemudian bersatu, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka disitulah pentingnya dibuat perkumpulan, pentingnya dibuat jamaah yang terorganisir. Perintah Allah salah satunya di dalam surat Al-Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Potongan saja. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Sudutnya satu, ada yang harus dipegang, yaitu tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Kita harus bersatu membentuk dalam suatu jamaah. Ini yang sering ditemukan oleh kota-kota ini. Jadi dasarnya itu jejer. NU itu dasarnya ini diwatasi mubihablillahi jami'an wala tafarraqu. Makanya berpegang teguh pada tali Allah, maka lambangnya bumi yang bertali. Nah, yang Muhammadiyah ayat berikutnya mungkin sampai. Jadi ampun saya berselisih lah, kode-kode sama-sama ayat Al-Qur'annya. Hanya falsafahnya yang satu diambil 103, yang satu diambil 104. Sama-sama dakwah. Nah ini lebih kepada jamaah. Maka kenyataannya sekarang memang jamaahnya itu banyak. Sampai akar rumput bawah. Ya kalau Roti Makro tadi mengatakan bahwa super beda di ya karena sampai desa-desa sampai ini banyak kita akui itu luar biasa di dalam konteks dakwah jamaahnya. Oke, seperti itu. Jadi dalam konteks tertentu
kita akan kalah. Nah, maka inilah konsep yang kita tanamkan, dan saat ini tentu ketika kita melihat perkembangan zaman yang sudah sekarang sangat modern ini, tentu lahan kita sangatlah banyak. Mungkin bagi anak-anak yang muda pengajiannya dan ini pun benar menarik kan? Gitu, gitu. Ya, bukti ini si muda waktu cakap. Gitu. Bagi seorang pemuda, seorang yang milenial sekarang, kepengennya dapat lewat TikTok. Gitu. Jadi, ya mereka sekarang memang harus ditempuh itu. Dai-dai sekarang untuk mempersatukan umat yuk, memang lewat media sosial ini sangat luar biasa. Kulo memiliki matur ngeten iki paling banter-banter iki 50 atau 100 yang hilang. Gitu. Tetapi kemudian kalau itu di media sosial kan diputar di YouTube, sekali yang buka mungkin bisa ribuan. Nah, itu kemudian sekarang. Maka saat ini kan dakwah dari sing lucu-lucuan, sing pendek, simple, menarik. Tapi kan itu. Ya, kata-kata hari ini bro. Nah, itu kan anak-anak kecil. Dan itu yang setiap hari dibuka oleh anak-anak. Gitu kan? Iya kan? Anak-anak kecil itu di rumah kalau sudah memegang HP itu anteng. Pokoknya kalau sudah buka di YouTube atau di TikTok itu, wes terus mau menggeseri kita. Bosan jam, bosan menyak, kuat bahkan suruh menyak tidak mau. Disuruh HP ini nangis bosan, nangis. Nah, maka memang ini sekarang menjadi langkah kita, bagaimana kita juga harus mengubah strategi dalam kita berdakwah, dalam kita ya bukan dari kemudian yang lain dan seperti tidak penting, karena ini adalah pembinaan jamaah yang sesungguhnya yang dilakukan secara klasik dan memang betul-betul untuk mengikat persaudaraan dengan silaturahmi dan juga kebaikan. Saya nonton YouTube kok kira-kira silaturahminya benar berkurang, ya silaturahminya kurang. Terbukti anak-anak sekarang yang duduk-duduk ini udah guyon kados karirnya bener. Padahal dia terkoneksi dengan yang lain. Ya, lenggah ini tapi cari mau kira-kira saya di guyonan, omongan loh. Saat ini mabar, main bareng. Padahal terkoneksi tapi ngomong gue kan. Nah ini malah yang keluar itu beda, dengan akad beda, rapi sih kreatif itu jangan nongkrong kalau gue juga rapi. Bincang akad sonten itu diadakan lomba game online. Gue mengisi kegiatan Ramadan, ya pemuda RT yang mulai itu aneh-aneh. Gue mengisi kegiatan Ramadan, lomba Mobile Legends dan Free Fire. Saya daftar itu musa RT yang daftar itu full. Berarti kan semua bayi ciri-ciri ini kok. Karena bocah SMA itu sing standar itu pakai gelar. Musa RT yang daftar itu full. Padahal bayar 15.000 bayar yang lima 15.000 ya mana-mana. Gue daftar Mobile Legends. Itu dilaksanakan besok hari Ahad sore. Tapi yang ditawari kalau tahu orang mesti maju, orang mesti maju. Tetapi di situ memang kemudian kita konsep, oke. Tapi kudu ini ono pengajian, kudu ini ono anak-anak harus diarahkan. Sebelum main itu dikultumisik, saat bubarewi dikai tausiah. Nek contoh ya tausiah belum setengah jam, seperempat jam ya cukup, pokok-pokoknya saja. Nah, itu. Jadi inilah model jamaah sekarang yang barangkali juga harus kita rangkul. Kenapa sekarang masjid menjadi
Darussalam ini wonten sing kangge mriki. Wonten iki masalah iki kabeh. Ya karena itu sabar ini kira-kira saat ini aku boten zaman. Saya melihatnya sangat jarang musola-musola di desa itu yang kemudian ramai sampai kemudian anak nginep di masjid, bahkan karena nginep di masjid itu ternyata untungnya banyak. Malah terus orang nginep lagi nih, rumah jangan ditulis dilarang tidur di masjid. Banyak dosanya yang memang harus dilupakan di tempat yang baik. Ya, saya kebetulan berada di masjid yang pinggir jalan. Ya kadang-kadang di anak jalanan, kadang rokok itu juga banyak. Tetapi cuma kalau subuh ya wajib. Terus pokoknya tak aneh. Ada yang orang yang merokok cepet hilang. Kenapa kok nunggu film teras? Nunggu film teras. Tapi setidak-tidaknya kita juga harus membangunkan itu, harus apa namanya? Dan keuntungan ketika beristirahat di masjid, tidur di masjid, pasti pas waktunya sholat diselamatkan. Wong iku nek sing nopo? Saya di masjid salah satunya untuk dilakukan ibadah jamaah. Ya di sini pun sudah dilakukan barangkali kita sediakan kopi, teh, ya Buddha, kemudian air minum di situ, silakan membuat sendiri dan insya Allah 24 jam bisa diakses. Itu juga kadang-kadang dilematis orang-orang tua misalnya, Mas itu bulannya di Bobe, kayak yang begini, bocah jalanan potong-potong dulu, sing seragam mirang-mirang mungkin jalan ini kok, itu duduk teng halaman, potong kopi teng mriku. Saya jawab saudara tidak apa-apa. Syukur mereka ngumpul teng mriku. Nek ngumpul nang mesin pertama-tama itu amal maksiat. Nek teng masjid kan boten. Masalah biro kopi bijak wonten sing wonten iki. Insyaallah gitu. Dan ternyata tidak rugi. Sedikit saya ceritakan ya. Saya kala itu mengawali dengan ya kalau sekarang di sini pun kemarin saya melihat jadwal bahwa di sini juga ketika Ramadan juga sudah ada berbuka bersama setiap hari sesuai dengan jadwal. Di tempat saya polisi berbuka gratis setiap hari dan itu prasmanan mobil sendiri. Makanya saya kadang-kadang setelah upload video itu memang saya laksanakan di sana. Kenapa? Karena pinggir jalan raya. Dan itu ternyata tidak rugi karena saya sekarang cukup tinggal menyediakan makan kosong, maka sudah waktunya buka itu sudah penuh. Ya wajibnya betul, saya kira betul jadi working ya. Tapi alhamdulillah bisa dinikmati mungkin 60 atau 50 orang setiap harinya. Mereka memanfaatkan para pedagang kecil, para pemampir situ. Tapi saya juga diberi oleh mereka. Saya bisa menyajikan S2, saya bisa ternyata pedagang S2 datang ngantar S2, pedagang jus datang ngantar jus, pedagang es cincau datang ngantar cincau. Kalau masing-masing 10 itu sudah berapa? Dan itu
masjid mawon Mas. Dia balas jawab, ini kado masjid ya Pak. Nggih. Pak, ngeten mawon, niki bayare cukup sakniki mawon. Mangke salajengipun nek dibutuhkan mobil mawon, insyaallah saya siap. Dan sampai sekarang saya tidak supir, 2 hari sekali dia datang bawa galon, selalu ngecek di situ. Dan sudah 3 tahun saya tidak pernah bayar. Beliau bilang, "Pulau saya pengen sedekah." Luar biasa. Ya. Belum lagi, kemudian saya mencoba ini kok nempel masjid kok ketoke dikira sopan. Saya buat semacam gerobak kecil di depan masjid. Kita tulis sedekah dan awalnya kita buat gerobak kecil di pinggir, kita buat rapi gitu. Itu sebagai umat harapannya untuk naruh. Ini pengalaman yang mengharukan. Saya tanya kepada tukang yang tadi kita atau ngeten kita naik 5.000 cukup boten, 5.000 maksudnya 5 juta. Oke Pak, insya-Allah siap 5 juta. Kita bagi mawon, kok tanpa pikir panjang. Bikin pulau, insya-Allah masjid duwe dana infak itu punya. Ternyata seminggu kemudian sebelum gerobak itu jadi, tiba-tiba saya ditelepon orang dari Jakarta. Pak, saya saudaranya ini dari Jakarta. Pulau itu kok bagi kepengen ini Pak, ini kok diparingi nomor jenengan gitu. Oh gimana? Terus budi pulau nyuwun nomor rekening. Tak kasihlah nomor rekening, langsung setelah 15 menit ditransfer ternyata 5 juta sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah yang berjalan sampai dengan sekarang. Itu adalah sebagai bagian dari kita membina jamaah kita dengan cara masing-masing. Tentu di lingkungan dalam gerakan dakwah, kemudian gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu tentu punya spesifikasi masing-masing, ya, karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. Nah, kemudian kita arahnya kepada dakwah. Dari di awal sudah kami bacakan surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tadi ayatnya sudah saya bacakan di awal. Nah, maka kita sebagai umat Islam, sebagai bagian dari jamaah, ini perintahnya hendaklah di antara kamu ada segolongan, bukan seorang, segolongan. Ya. Berarti di situ adalah ada sebuah perkumpulan jamaah yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kalau mengajak yang baik itu mudah, yang mencegah munkar itu ya sulit karena butuh kekuatan yang luar biasa. Ya. Ngajak-ngajak orang yuk podo poso, yuk podo amal, yuk podo jariah, semua orang bisa. Tetapi nahi mungkar itu yang berat. Ya. Kita melihat mungkaran di sisi kita, mungkin melihat ini kita tiba-tiba akan bertindak sendiri. Ya, nanti kita bunuh diri. Kita juga hancur sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak punya kekuatan. Maka yang diseru adalah segolongan umat, ya, segolongan dari kita untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Dakwah ini dilambangkan dengan keluar, mencerahkan, mengajak orang lain untuk paham terkait dengan Islam sehingga Islam itu mencerahkan. Maka lambangnya Muhammadiyah dengan matahari, dengan sinarnya. Maka harapannya dakwah Muhammadiyah
dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau Pak Din Samsudin sering menyampaikan Muhammadiyah itu adalah umatan wasatah, umat yang tengah-tengah. Jadi mengajak kemana-mana, ya. Mengajak dengan pola yang santun, memberikan contoh. Yahya Siamat Dahlan juga dakwahnya dengan cara bagaimana mengopeni orang-orang fakir, miskin dengan pendidikan panti asuhan, mewujudkan falsafah al-ma'un itu dengan bukti nyata, dengan gerakan yang tidak hanya teori, tetapi bagaimana mengentaskan mereka, diberikan pendidikan, diberikan hak yang layak sehingga mereka mendapatkan kebaikan. Kemudian itu sudah dilaksanakan secara terprogram, maka sekarang sudah banyak bermunculan ada panti asuhan. Kemudian di bidang kesehatan dimunculkanlah rumah sakit sebagai penolong umat, PKU, ya, sebagai penolong umat. Ya walaupun tetap bayar, gitu. Penolong saya orang bayar gratis, yo level laku. Ya walaupun canggih sudah banyak sistem, sudah banyak jalan. Kemudian melalui sekolah-sekolah membantu jalannya pendidikan, mensukseskan program pemerintah melalui pendidikan. Sekarang barangkali sekolah Muhammadiyah ada dietan saking aba, ya, dari TK aba, kemudian SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi dan pondok pesantren, ya sudah jutaan yang sudah dikaryakan dari Muhammadiyah. Nah, maka itulah sebagai bagian dari gerakan-gerakan menuju perubahan ke arah yang lebih baik, gerakan dakwah, ya. Dan itu secara masif, secara bersama-sama, dan kemajuannya luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, sekarang sudah kemana-mana secara umum kalau ini kita kaitkan dengan organisatoris. Karena memang yang mencetuskan gerakan jamaah dan dakwah jamaah memang ini adalah dari Muhammadiyah. Tetapi tentu kemaslahatannya adalah untuk bersama-sama. Dan Muhammadiyah kalau kita lihat di mana-mana dakwahnya biasanya akan berdampingan dengan umat lain. Ya. SD Muhammadiyah itu langsung tepung tembok karo rumah sakit Pangan Hidu. Ya, sing sebelah kiri, sing sebelah kiri, sebelah itu susteran. Ya, ini memang seperti itu. Ya. Kita lihat dulu, saya pernah ikut Baitul Arqam di Muntilan, di perguruan Muhammadiyah Muntilan. Saya ada di lantai 3 mungkin. Sing juga pulau ini mau klopeng. Karena di sebelahnya ada gerejanya. Dan memang rata-rata Muhammadiyah itu begitu, berdampingan dengan umat lain, tetapi insya Allah berjalan dengan damai. Ya, ya walaupun yang hati orang saingan, ya sudah. Kira-kira hati ini kalau sebenarnya dia berdamai, tetapi secara lahiriah tetap damai. Dalam artian untuk hubungan sosial kemasyarakatan tetap damai. Tetapi untuk hubungan dengan Allah, karena itu memang sudah ada garisnya masing-masing. Ya kita saling berbuat baik, ya saling berbuat baik. Dan ternyata juga tidak kalah dengan kita. Sana pun juga kalau jam pagi itu udah buat cara apa? Jam pagi sudah bubar ya, produk putih-putih ya. Setiap hari. Nah, pagi ini juga kenapa kalau tiap hari tetap ngasih nyanyi. Ya kita ya ketika
Tetapi ya barangkali suatu ketika kemudian kita nantinya kita pun tetap memberikan contoh, memberikan teladan kepada siapapun. Jadi melalui proyeksi yang kita buat, bagaimana dakwah itu bisa kita bangun. Dakwah bisa secara langsung seperti ini, melalui pengajian, melalui dakwah langsung. Ini pokok via saged. Yang datang lagi kan ngadep mungkin kan ceramah. Makanya ceramah kabeh sing ngajeng wingi sinten. Kan gitu ya. Maka tentu masing-masing. Maka di samping itu selain dakwah yang melalui ceramah, yang melalui media, yang melalui apapun juga ada dakwah filham, dakwah dengan perbuatan. Ibu-ibu membina keluarga di rumah dengan damai, dengan baik. Putra putri pun dari sisi yang kelihatan saja keluarganya baik, mesra dengan anak-anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya, pakaiannya bagus, islami sesuai dengan syariat. Itu sudah jawab belum? Sudah. Itu adalah bagian dari dakwah. Orang yang melihatnya senang, keluarganya harmonis banget, pakaiannya bagus, dalam artian bagus konteks Islamnya. Ya. Kemudian dicontoh, ya menggunakan menggunakan dirinya sebagai teladan bagi orang lain. Ya, jadi kita di dalam proyeksi kita berdakwah dalam gerakan jamaah harus dimasifkan dari bawah. Siapapun bisa melakukan dakwah dengan cara masing-masing, dengan kekuatan masing-masing. Ya, bahkan pokoknya dari mulai kita sampai dengan tidurnya lagi kita itu harapannya adalah sebagai bagian dari gerakan dakwah dan juga jamaah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, barangkali apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini barangkali jauh dari sebuah kesempurnaan. Saya akhiri dengan sebuah syair. Ya, saya ambil dari sebuah syair, mudah-mudahan bisa menjadi takdir bagi kita. Nilai seekor sapi pada besar dan beratnya. Semakin berat timbangannya, maka semakin besar pula harganya. Nilai emas ada pada karat dan timbangannya. Nilai burung pada kecantikan dan suaranya. Semakin bagus dan cantik bentuknya dan juga suaranya, harganya semakin mahal. Lalu nilai manusia apakah terletak pada kecantikan, berat badan, atau merdunya suara? Tentu tidak, ya, karena itu semuanya instan. Kecantikan akan hilang dengan berlanjutnya usia. Berat badan tidak mungkin akan menambah harga. Padahal
Demikian